Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan segala nikmat, yang senantiasa kita harus bersyukur atas apapun yang sedang kita jalani, atas keadaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kita harus terus bersyukur atas apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan membuka lagi sebuah metode atau sebuah cara, gimana caranya untuk kita menjadikan diri kita itu sebagai magnet rezeki, sebagai gimana caranya rezeki itu terus datang kepada kita. Bukannya kita yang mengejar uang, tapi gimana caranya uang tersebut atau rezeki tersebut datang kepada diri kita. Nah, jadi kunci ini akan membuat Anda menjadi sukses dalam hal kerezekian. Dan di sini saya akan dibukakan metode atau salah satu cara gimana orang yang berjualan, lagi buka usaha, pembisnis, peternak, dan lain sebagainya bisa sukses hanya dengan menggunakan cara ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang 4 hal gimana caranya kita sukses dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sifatnya kerezekian. Poin nomor 1, kita harus yakin. Yakin di sini adalah yakin akan keberhasilan dari semua atau setiap usaha yang kita jalani. Atau kata lain, harus punya rasa optimisme tinggi dalam sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Jadi di sini Anda perlu benar-benar yakin bahwa Anda akan benar-benar menemukan jalan keluar, atau Anda benar-benar sukses. Misalkan saya akan sukses ketika saya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, bahwa saya tanamkan dalam diri Anda, saya akan sukses, saya bisa sukses. Apapun usaha yang saya jalani, saya akan bisa menemukan jalan kesuksesan tersebut. Jadi kuncinya Anda harus menanamkan rasa optimisme tinggi, percaya diri yang sangat tinggi, harus hakul yakin bahwasanya Anda akan sukses menjalankan apapun usaha yang Anda jalankan. Nah, poin nomor 1, Anda perlu yakin. Poin nomor 2, jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal, segala omongan, atau jujur tidak menipu atau merugikan orang lain. Terutama dalam berjualan harus punya kejujuran dalam barang yang dijual, karena bila kita merugikan banyak orang, maka cepat atau lambat pasti Anda akan hancur. Jadi kita dalam hal usaha, dalam hal apapun itu, tentunya sifat nomor 1, sifat kita harus mempunyai rasa kejujuran. Jujur dalam segala hal. Misalkan kita berjualan tentang barang tersebut, tentang review barang tersebut, kita sejujur-jujurnya. Karena kalau misalkan kita menipu orang tersebut, otomatis pintu-pintu kesuksesan, keberhasilan itu akan menutup kepada diri Anda. Nah, makanya jujur ini penting ketika kita dalam berusaha apapun. Kejujuran adalah nilai yang utama. Jangan sekali-kali kalian menipu klien ataupun
orang yang mau beli atau apapun yang mau sama kita. Kita review, kita apa adanya. Produk ini gini secara jujur. Dan jangan sampai kita mengada-ngadakan atau sampai menipu orang tersebut, karena itu tidak baik. Semakin banyak orang yang tertipu, semakin banyak semakin kesuksesan aura itu akan tertutup, aura kesuksesan kita kalau kita tidak jujur terhadap barang atau apapun yang kita jual. Poin nomor tiga adalah ikhlas. Ikhlas di sini adalah ikhlas dengan hasil yang kita dapat hari ini. Dan ikhlas dalam segala kejadian, misalnya Anda ditipu orang, barang hilang, ada orang hutang tidak mau bayar hutang. Bila Anda bisa ikhlas dengan itu semua, ikhlas dalam hal kejadian apapun itu, dalam usaha kita, mau kita ditipu orang, mau orang itu, mau misalkan orang punya hutang ke kita, susah bayarnya atau gimana, kita ikhlaskan. Karena ketika kita punya rasa ikhlas, pintu kerejekian, pintu kesuksesan itu akan datang melebihi apa yang sudah kita pikirkan. Jadi ikhlas ini harus benar-benar selalu kita tanamkan setiap hari, setiap dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Poin nomor 3 adalah ikhlas. Ikhlas atas apapun kejadian, atas apapun yang sedang kita jalankan, ikhlas atau kita harus bersyukur gitu. Jadi poin nomor 4 adalah bersedekah. Sedekah adalah hal penting dalam menciptakan sebuah kesuksesan atau mempertahankan semua kesuksesan yang sedang kita jalani. Bila kita bisa sedekah seikhlas kita setiap hari tanpa punya niat riya atau pamrih, maka Anda akan mendapatkan pintu rezeki yang tidak diduga-duga dari berbagai arah. Jadi kunci nomor 4 ini, kita harus banyak-banyak sedekah. Apalagi kita bisa sedekah setiap hari, minimal seikhlas hati kita. Kita punya uang 1.000, 2.000 atau berapapun itu, sesuai dengan keikhlasan hati kita, dengan tidak punya bertujuan ria ataupun pamer. Kita dengan seikhlas kita bersedekah, maka di situ pintu kerejekian dan apapun usaha Anda akan menemukan kesuksesan dalam bidang usaha tersebut. Jadi kunci nomor 4 ini juga yang perlu Anda perhatikan. Kita bersedekah berapapun itu setiap hari, kalau Anda bisa silakan lakukan hal tersebut. Nah, jadi poin dari nomor 1 sampai nomor 4 ini perlu Anda jalankan supaya Anda menemukan kesuksesan Anda, supaya Anda sukses menjalankan amalan-amalan apapun yang Anda jalankan, dari hal kerejekian, kesuksesan. Intinya poin dari nomor 1 dan nomor 4 ini, kalau kalian bisa menjalankan itu, saya yakin siapapun Anda, baik yang sudah usaha, baik yang belum punya usaha, ketika mengamalkan hal ini, insya Allah Anda akan sukses. Jadi kunci nomor 1 sampai 4 ini sangat diperlukan, sangat benar-benar perlu dijalankan bila mana Anda ingin benar-benar menemukan jalan kesuksesan dalam sebuah usaha. Dan dalam sebuah usaha, tentunya ketika kita mengamalkan suatu amalan kerejekian, kita perlu punya usaha. Ketika kita punya usaha, karena disitulah kita bisa menerapkan kerejekian yang sifatnya seperti ini. Jadi utamakan Anda harus punya usaha. Sekecil apapun usaha itu, gimana caranya kita mengembangkan suatu usaha kita dengan cara kita bersyariat, ikhtiar secara kebatinan. Nah, jadi ikhtiar nyatanya perlu, ikhtiar batinnya juga perlu. Karena kalau tanpa seperti itu bohong. Jadi
akan hasilnya sia-sia. Semuanya juga perlu ada bumbunya, ada tata caranya. Gimana caranya kita sukses secara seperti ini? Kalau kalian ingin sukses, ingin menemukan jalan pintu kesuksesan, Anda jalankan dari poin nomor 1 sampai nomor 4 ini, insya Allah Anda akan sukses. Jadi kuncinya seperti itu. Dan bila mana Anda sudah menemukan jalan usaha, atau Anda punya usaha, misalkan usaha Anda punya toko, punya klinik, ataupun apapun itu, usahakan di tempat tersebut. Ini menurut saya pribadi, ketika kita di rumah, di toko atau apapun itu, hindari warna-warna yang sifatnya warna hitam dan juga sifatnya warna merah, karena sifat-sifat warna tersebut akan mengundang bencana. Walaupun kita akan sukses, tapi kesuksesan itu hanya sementara waktu. Jadi hilangkanlah atau jangan memakai kedua warna tersebut, karena kedua warna tersebut akan mengundang bencana atau suatu hal yang negatif pada usaha Anda. Dan kunci nomor sekian juga, dalam sebuah usaha, usahakan Anda jangan berjualan di satu tempat. Jadi misalkan Anda kan sekarang ada tuh sosial media, jadi kita sebenarnya lebih enak juga jualan online. Nah contoh, kalau misalkan kita jualan online, jangan di satu tempat, kita berjualan di beberapa titik lah, kalau dari bahasanya, biar kita menemukan kesuksesan, keberuntungannya juga. Jadi nggak di satu titik itu, jadi banyak di beberapa titik. Kalau misalkan di online, misalkan di grup ini, di grup itu, jadi buatlah di beberapa grup untuk menawarkan promosi promosi barang kita. Nah, ketika kita mempromosikan di berbagai titik, disitulah sebuah kesuksesan, sebuah keberuntungan itu akan datang kepada diri kita. Nah, itu secara ikhtiar kita, secara lahiriahnya. Jadi batiniahnya perlu, secara apa tadi yang sudah saya jelaskan. Secara lahiriahnya jangan berdagang hanya sekedar di satu titik. Jadi Anda usahakan berdagang, berjualan di beberapa titik yang Anda yang Anda ketahui. Misalkan dari grup online ada berapa jual, misalkan kita jualnya barang-barang seperti ini, kita masuk ke jual beli. Nah itu sama, jadi jualah dari beberapa titik, jangan satu titik, karena itu kunci usaha kita. Nah jadi seperti itu. Saya jelaskan lagi gimana caranya, baik orang itu pedagang, baik kalian yang punya hutang, gimana caranya kita bisa melunasi hutang kita, gimana caranya kita sukses. Saya akan bagikan teknik ini secara gratis. Mungkin di grup saya, di halaman grup saya ini dibuat untuk program, namanya program kata ajaib. Apa sih kata ajaib itu? Kata ajaib itu sebenarnya sebuah kata yang sering kita ucapkan, cuma kita tidak tahu teknik tersebut. Kalau kita, mungkin sebagian orang yang tahu, mungkin kalian juga tahu dengan ini. Jadi kalian memakai hal ini itu sebuah keharusan. Sedangkan kalau kita mengetahui tekniknya, teknik menjalankan, gimana caranya kita menjalankan ini supaya benar-benar membawa kita kesuksesan. Yang punya hutang gimana caranya bisa terbayar, yang misalkan pedagang gimana caranya rame, gimana caranya membuat diri kita sebagai magnet rezeki. Semuanya itu kalau kita tahu tekniknya, kalau kita tahu ilmunya, semuanya pasti bisa. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang kalian daya ciptakan, semuanya akan nyata di hadapan Anda ketika Anda tahu teknik ini. Jadi teknik ini pun yang selalu saya jalankan setiap hari, setiap apapun, dalam keadaan apapun, yang alhamdulillah sampai saat ini bisa membawa saya ke kesuksesan, serba kecukupan, dijauhkan dari segala hutang piutang.
dijauhkan dari segala intinya yang sifatnya negatif lah. Alhamdulillah, yang sakit bisa sembuh. Ini juga sama tekniknya ada di sini. Dalam kunci ini yang mungkin menganggap kalian semua ini sebuah kata keharusan, namun kalian tidak menjalankan itu dengan benar, itu tidak akan menjadi energi yang positif yang besar. Nah, jadi kunci menjalankan ilmu ini, ke satu kalian harus dengan kata ikhlas, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Jadi kalau kalian mengamalkan ini dengan secara ikhlas, itu akan menjadi daya energi gaib yang sangat kuat untuk kita urusan apapun itu. Keberuntungan, kerezekian, untuk yang sakit supaya sembuh. Ketika kita sudah menemukan jalan keikhlasan, insya Allah semua juga bisa. Apa sih kata ajaib itu? Untuk kita merubah diri kita supaya sukses, supaya uang datang kepada diri kita, supaya apapun yang kita pikirkan, yang kita daya ciptakan, semuanya akan berhasil dengan cara atau teknik ini. Jadi teknik ini, bacaan ini adalah sebuah tanda terima kasih. Nah, kata ajaib ini, ilmu kata ajaib ini, kalimahnya atau doanya atau mantranya adalah terima kasih. Atau dalam kalian bagi yang muslim, bacalah hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebuah kunci ini kalau kita menerapkan secara benar, secara memakai kuncinya, saya yakin siapapun itu, baik kalian agama muslim, baik non muslim, pasti akan menemukan sebuah jalan kesuksesan. Nah, jadi di antara poin yang 4 yang tadi saya ceritakan itu, ada poin yang lebih penting lagi, yaitu ini. Jadi kunci amalannya ini. Jadi di sini nggak ada praktek harus memakai dupa, nggak ada praktek harus memakai ini itu ritual ini, nggak ada. Siapapun kalian, dimanapun kalian bisa mengamalkan ini langsung. Jadi kuncinya gimana caranya kita mengamalkan ini untuk kesuksesan, untuk kerejekian, untuk usaha kita. Caranya kalian boleh secara meditasi. Dimanapun kalian waktu luang, sedang apapun kalian, bacalah kalimat ini dengan teknik. Ketika kita mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, kalian harus benar-benar dengan rasa syukur. Harus benar-benar rasa syukur, bersyukur gitulah, sambil kita mengucapkan itu sambil senyum. Nah gitu, misalkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, baik secara lisan, baik secara di hati. Yang penting gimana caranya kita menimbulkan keikhlasan diri kita. Kalau kita sudah ikhlas dalam menjalankan hal tersebut, pasti kalian bisa menggunakan kata kunci ajaib ini. Nah, itu. Kuncinya kalian harus ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Apapun yang sedang kalian jalankan, untuk meraih kesuksesan kalian lakukan cara ini dengan meditasi. Misalkan contoh kalian sering-seringlah meditasi. Contoh kita ada waktu luang di malam hari, silakan lakukan meditasi, tenangkan diri Anda, buangkan seluruh pikiran-pikiran yang membebani diri Anda, pikiran negatif tersebut hilangkan. Silakan Anda lakukan meditasi dengan tangan di sini, tangan di atas lutut, silakan rilekskan diri Anda, tenangkan diri Anda. Setelah itu kalian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, tapi dengan keadaan ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, tapi dengan cara ikhlas. Atau kalau kalian non muslim, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sambil kita senyum, sambil kita benar-benar melakukan itu dengan benar-benar keikhlasan. Dengan cara itu sambil kita visualisasikan atau daya ciptakan. Misalkan kita banyak uang datang kepada diri kita. Terus bayangkan sambil dibaca alhamdulillah, sambil terus Anda bayangkan banyak uang datang kepada diri kita sebagai magnet rezeki.
bayangkan itu terus menerus. Ketika kita dirasa cukup untuk meditasi dengan menggunakan hamdalah tadi, dengan menggunakan rasa keikhlasan tadi, benar-benar ikhlas, boleh dilakukan 15 menit, 30 menit, boleh, tergantung keadaan kalian bagaimana. Setelah itu kalian beres, kalian misalkan kalau malam silakan tidur aja. Tidur setelah kita mau tidur, kalau hendak mau tidur, kalau misalkan masih luang waktunya, silakan kalian ucapkan lagi alhamdulillahirabbil alamin sambil tiduran sampai tertidur. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, terus rasakan sambil kita rasa syukur, tapi diucapkan dalam hati aja sampai kita tertidur. Niatkan supaya usaha kita, rezeki kita, apapun yang kita niatkan supaya terjadi dengan cara yang tadi ini, dengan ilmu kata ajaib. Kata ini yang sering kita ucapkan tapi kita tidak tahu tekniknya bagaimana. Kalau kita udah tahu, udah paham tekniknya dan menjalankan itu dengan benar, insya Allah kita akan sukses. Kita yang dagang bakal banyak orang yang beli, baik secara dagang online apapun secara langsung. Apapun usaha kalian pasti sukses menggunakan kunci ini. Kalian harus ikhlas menggunakan atau mengamalkan amalan yang sudah saya bagi ini. Jadi di antara poin yang tadi saya bagikan ini adalah kunci juga, salah satu juga gimana caranya kita membuka kesuksesan. Jadi ini juga pegangan saya pribadi. Jadi saya membagikan ini secara ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua yang membutuhkan. Amin. Untuk orang yang punya hutang piutang, misalkan banyak hutang ke sana ke sini, bingung bayarnya mau bagaimana, gunakanlah teknik ini. Sama tekniknya. Kita lakukan meditasi, tapi dengan membayangkan semua hutang-hutang kita lunas. Gimana pun caranya itu hutang ada yang ada jalan keluarnya, ada rezekinya, ada selalu itu sama. Jadi yang punya hutang, kita lakukan meditasi di malam hari, kita lakukan meditasi di waktu luang, kita bacakan alhamdulillahirabbil alamin atau terima kasih sambil merasakan keikhlasan diri kita. Jadi buanglah dulu semua aura-aura negatif, pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran Anda, karena kalau Anda berpikir negatif itu juga yang akan terjadi. Jadi berpikirlah selalu positif, biar hukum alam memberikan aura-aura positif bagi kita pribadi, bagi kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali kalian berpikir negatif tentang hal apapun itu, baik usaha, baik apapun itu, baik ke orang lain. Jangan pernah berpikir seperti itu. Mending kita berpikir positif, berpikir husnuzon. Jangan sampai kita berpikir suuzon, karena itu gak baik juga bagi kita semua ya. Jadi silakan lakukan teknik ini. Untuk yang punya hutang silakan ketika pembayangan, bayangkan hutang tersebut benar-benar lunas, ada yang bayar. Lakukan ini terus menerus, jangan putus asa, jangan sampai kita putus di tengah jalan. Ingat, ketika menjalankan apapun itu, baik secara keilmuan seperti ini, ketika kita beres melakukan itu, jangan diingat-ingat. Kuncinya ketika kita mau merokok, buang. Ketika rokok itu habis, buang puntung rokok. Nah ini juga sama, jangan sampai diingat-ingat terus. Mau sampai kapanpun, kalau kita menjalankan apapun itu dari dunia kebatinan, terus ketika kita menjalankan ritual atau cara sukses atau apapun itu bentuknya, ketika kita misalkan malam menjalankan itu, tiba-tiba paginya terus diingat-ingat, yakin gak akan bisa sampai kapanpun juga. Jadi kuncinya ikhlas itu tidak perlu diingat-ingat apapun yang sudah kita jalankan. Kalau kita terus mengingat-ingat, itu kesannya hanya sekedar ikhlas di lisan tapi tidak ikhlas di hati. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai pekerjaan kalian, apa yang saya bagikan ini, teknik ini, kalian jalankan tapi sia-sia. Dan jangan sampai seperti itu. Jadi balik lagi kuncinya, keikhlasan hati kita. Ketika kita benar-benar ikhlas menjalankan, insya Allah kalian bakal sukses dengan cara yang tadi. Balik lagi, jangan sampai ketika kita beres mengamalkan teknik ini, jangan diingat-ingat. Anggaplah itu kita sedang merokok, ketika beres merokok, buang aja puntungnya. Jangan diingat-ingat lagi.
Jangan diingat-ingat lagi, kok ini belum ada reaksi, gak akan. Kalau kalian seperti itu gak akan, sampai kapanpun juga gak akan menemukan jalan kesuksesan. Jadi silakan jalankan ini dengan benar-benar, dengan penuh keikhlasan, dengan hati kita yang benar-benar ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Jangan sampai menjalankan hal-hal seperti itu. Nah, jadi pembahasan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan untuk yang sakit, yang sedang sakit, orang yang sakit itu suruh mengamalkan tata cara ini, teknik ini juga dengan sama. Kita niatkan ikhlas, ya Allah saya ikhlas, saya ridho menjalankan penyakit ini seperti ini. Nah ketika kalian ikhlas, benar-benar ikhlas, apapun penyakit kalian akan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian penyakit tak kunjung-kunjung sembuh? Kalian tidak punya keikhlasan hati, merasa kalian dibebani dengan sebuah penyakit. Tapi kalau kalian menjalankan dengan ikhlas, kalau kalian muhasabah diri, karena setiap kejadian apapun itu tidak akan jauh dari pelakuan kita sendiri, apalagi masalah penyakit. Jadi jangan sampai kita sebuah penyakit, baik itu medis non medis, tentunya itu terjadi atas dasar kita sendiri. Jadi jangan sampai kita menyalah-nyalahkan orang lain. Inilah penyakit, inilah ternyata orang ini, apalagi penyakitnya non medis, misalkan kena telu, sihir dan lain sebagainya, menyalahkan orang tersebut dan lain sebagainya, tapi tanpa kita koreksi diri kita. Nah makanya daripada kalian berpikir positif seperti itu, mending muhasabah diri, ikhlaskan apapun yang sudah terjadi pada diri kalian, supaya kalian benar-benar bisa sembuh lah. Kalau kalian udah menemukan ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya, apapun yang kalian jalankan, usaha, punya hutang, lagi sakit, apapun itu, insya Allah bakal sembuh. Terutama yang kunci pelet juga yang kemarin saya jelaskan, atau asihan atau menundukkan, kalian gabung dengan ilmu ini, saya yakin target akan benar-benar luluh. Nah, silakan bagi kalian semua yang membutuhkan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Saran saya cuma ingin didoakan aja kalian semua. Saya fakir, saya minta doa yang terbaik bagi kalian. Dan setiap video yang saya tayangkan, kalau misalkan itu ada negatif, silahkan buang negatif. Kalau misalkan itu positif bagi kalian, silahkan kalian ambil. Dan tolong dibantu subscribe-nya, dibantu like-nya, komentar yang baik-baik, dan silahkan kalian share kepada teman-teman kalian, biar kalian bisa bermanfaat, biar saya pun apapun yang saya bagi biar bermanfaat bagi umum, bagi semua orang. Alhamdulillah, semoga apapun tayangan saya dari awal sampai akhir penjelasan, bila mana ada kata-kata yang tidak enak bagi kalian, mohon dimaafkan, karena saya pun hanya sekedar manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Segitu dulu bagi saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.